Mabuhay! Maligayang pagdating sa Pojok Seram. Kamusta na po kayo? Yellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan sebuah film dari Filipina yang cukup menarik berjudul The Road. Hayo kita mulai. Tahun 2008, seorang polisi bernama Luis mendapatkan penghargaan sebagai polisi berprestasi. Seorang ibu bernama Luna datang ke kantor polisi dan tampak semua orang menghindarinya kecuali Luis. Luna menanyakan perkembangan kasus tentang anak-anaknya yang hilang bernama Lara dan Joy. Luis pun mengatakan akan memeriksa file tentang mereka nanti. Temannya Greg menghampiri dan berkata mereka masih terus melakukan pencarian lalu menarik Luis untuk pergi. Greg memberitahu Luis kasus itu sudah 10 tahun berlalu dan sampai sekarang tidak ada perkembangan apa-apa. Luis kekeh akan memeriksa kembali berkas-berkas tentang kedua anak itu, sedangkan Greg berpendapat sudah pasti tidak ada penyelesaian, jadi jangan memberikan harapan palsu. Di surat kabar tahun 1998, dua anak ini dinyatakan hilang tak berjejak. Di tempat lain, ketiga anak remaja ini berencana belajar nyetir secara sembunyi-sembunyi. Sebagai informasi, Jenin dan Brian ini sepasang kekasih, sedangkan Ella hanya obat nyamuk yang juga adalah sepupu Jenin yang tinggal serumah. Di tengah perjalanan, mereka putar balik karena melihat polisi. Karena Brian yang baru saja bisa nyetir, dia tidak sengaja menabrak sebuah pagar kayu. Brian turun dan malah membuka pagar kayu itu dan mereka pun masuk ke jalan gelap pinggiran kota. Di tengah jalan mobil agak mogok dan Jenin menukar posisi dengan Brian. Ada sebuah mobil merah yang melewati mereka dan Ella berkata dia seperti tidak melihat ada orang yang menyupir mobil tersebut. Brian menanggapi itu mungkin mobil hantu dan mengajak Jenin mengejar mobil tersebut untuk mencari tahu kebenarannya. Sepanjang perjalanan, Ella dan Brian terlibat cekcok di mana Ella mengungkit perselingkuhan Brian di belakang Jenin dulu. Jenin yang mendengar itu mulai bete dan menyuruh Ella menggantikannya untuk menyetir. Nah, kesempatanlah si Brian juga pindah ke belakang. Ella nyetir dan bersebelah-sebelahan dengan mobil tadi dan ternyata benar mobil itu beroperasi tanpa supir. Ella pun menghentikan mobilnya dan mengatakan kepada mereka apa yang dilihatnya. Brian merasa itu hanyalah alasan Ella saja yang tidak senang dengan mereka di belakang dan dia pun menggantikan Ella untuk nyupir. Tiba-tiba mobil itu sudah di belakang mereka sedangkan Brian tidak merasa melewati mobil itu tadi. Sekarang mobil itu berada sejajar dengan mobil mereka. Awalnya Brian merasa tertantang, tapi setelah melihat benar bahwa mobil itu tidak ada yang menyetir, dia pun kaget dan mempercepat laju mobil. Di belakang mobil itu seperti ada yang bangun dan duduk. Sesuatu seperti lewat di depan mereka yang hampir menyebabkan kecelakaan. Jenin meminta Brian untuk berkendara pulang, tapi anehnya mereka seakan tidak bisa menemukan jalan keluar. Brian merasa dia melihat pohon yang sama yang artinya mereka hanya berputar di sekitaran sana dari tadi. Mobil hantu itu lagi-lagi muncul di hadapan mereka dan Brian segera mundur untuk menghindari tabrakan. Mobil itu lalu nyungsep ke semak-semak dan terhenti. Anak-anak yang bernyali itu turun dan memeriksa mobil tersebut sedangkan Ella yang lebih cerdas menelepon ayahnya dan merincikan dengan jelas keberadaan mereka. Mobil itu terbakar dan tampak ada seseorang di dalam dengan kondisi seperti sedang sekarat. Menyaksikan hal itu, mereka segera meninggalkan mobil tersebut. Di tengah jalan mereka kembali melihat penampakan seorang wanita yang membelakangi mereka. Wanita itu membalik badan dan berjalan ke arah mereka. Bukannya tertabrak, wanita itu malah menghilang. Merasa mereka hanya berputar-putar di sana, Brian mengajak Jenin dan Ella untuk lari. Ella masih syok dan tidak mau turun dari mobil. Brian dan Jenin pun terpaksa pergi meninggalkannya setelah melihat sosok yang mengerikan yang duduk di dalam mobil bersama Ella. Ella sendiri tidak melakukan apapun dan hanya bisa berteriak histeris sewaktu dia melihat penampakan hantu itu. Cerita kembali ke Brian. Jenin meminta agar mereka kembali ke Ella, tapi Brian lebih ingin mencari bantuan dulu baru kembali menolong Ella. Jalan-jalan mereka sampai ke sebuah rumah dan ada sesuatu di sana tapi di mata gue rada nggak jelas itu apa. Loncat lagi ke Ella. Mobil tiba-tiba bergoyang dan dia pun segera keluar dari mobil. Di tempat lain, Jenin dan Brian tampak dikejar-kejar oleh sesosok makhluk yang tadi mereka lihat. Ternyata bukan mengejar mereka, tapi dia lewat begitu saja dan menghilang. Kembali ke Ella. Karena penasaran, dia kembali mendekati mobil hantu itu.
Sedikit mengejutkan di mana ada kerangka seseorang di dalamnya. Di tempat lain entah gimana ceritanya, Brian terpisah dengan Janine sekarang. Di depannya hantu itu kembali muncul dengan kepala yang tertutup plastik. Sedangkan Janine, dia kembali menemui Ella dan mereka pun memutuskan untuk pergi dengan mengendarai mobil. Di tengah perjalanan, mereka dicegat lagi oleh hantu gak jelas itu dan tiba-tiba Janine berteriak histeris melihat wajah hancur yang berada di bawah injakan rem mobil. Ella yang ketakutan langsung pindah ke belakang sedangkan Janine masih mencoba mengontrol mobilnya. Akhirnya Ella terpental keluar dan Janine pingsan di dalam mobil yang beruntung di detik-detik terakhir itu, dia berhasil menghentikan mobil. Teror belum berakhir dan hantu itu muncul di hadapan Ella sambil membuka plastik penutup kepalanya. Setelah itu polisi sampai di TKP dan menemukan Janine yang sudah meninggal juga mobil hantu yang terdapat kerangka di dalamnya. Louis mendapati sebuah kalung di mayat tersebut. Brian ditemukan tak jauh dari sana juga dalam keadaan meninggal sedangkan Ella masih tidak terlihat penampakannya. Louis dan lainnya masih menelusuri tempat itu dan tak jauh dari sana mereka menemukan sebuah rumah. Setelah mereka membuka pintu, ternyata ada Greg di dalam dan dia mengatakan tidak ada siapa-siapa di dalam. Setelah itu dia berjalan pergi. Tingkah laku Greg sangat mencurigakan sebenarnya. Kedua jasad lalu dibawa ke kantor polisi, begitu juga dengan kerangka yang berada di dalam mobil tersebut. Louis berkata pada Luna bahwa kerangka itu ditemukan di dalam mobil milik putrinya. Kalung yang ditemukan itu juga membuktikan bahwa benar itu adalah salah satu anaknya. Karena salah satu anaknya sudah ditemukan, maka kasus akan segera ditutup. Nah, sekarang kita mundur ke tahun 1998, tepatnya 10 tahun yang lalu. Seorang remaja yang tampak frustasi menempati sebuah rumah yang berantakan dan hanya tinggal sendiri. Keesokan harinya, dua orang kakak beradik yang bernama Lara dan Joy berkendara dengan mobil dan apesnya mobil itu tiba-tiba mogok. Mereka lalu menanyakan kepada remaja yang kebetulan lewat di mana bisa mendapatkan air untuk mobil mereka yang mogok karena kepanasan. Kita sebut saja remaja ini sebagai Asep karena memang dia tidak bernama. Asep menawari mereka ke rumahnya untuk mendapatkan air. Kalau dilihat-lihat gelagatnya, Asep ini tampak aneh. Bahkan dia tidak menjawab ketika ditanyai namanya. Lama menunggu di luar, Lara mengatakan mungkin sebaiknya mereka pergi. Sewaktu mereka berbalik badan, si Asep keluar dan langsung menghantamkan sesuatu sampai mereka tidak sadarkan diri. Sesadarnya, Lara sudah di dalam rumah dengan kondisi tangan yang terikat. Dia melepas ikatan tangannya dan mencari adiknya Joy. Joy terlihat sedang ditarik oleh Asep sedangkan Lara tidak bisa berbuat banyak karena kakinya juga dirantai. Joy terus menangis dan memanggil kakaknya Lara. Joy dianiaya sampai tidak sadarkan diri lalu kepalanya dibungkus dengan kain. Setelah melakukan hal gila itu, Asep seperti berbicara dengan seseorang di balik pintu lemari dan berkata, "Diamlah kalau tidak dia akan mendengarmu." Lara yang mendengarkan perkataannya itu menanyakan di mana adiknya tapi Asep tidak menjawab. Lara dan Joy dikurung di tempat yang terpisah tapi sebelah-sebelahan. Mereka hanya bisa menangis dengan keadaan mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa tapi dengan harapan bisa kembali pulang ke rumah. Tiba-tiba di ranjang seperti ada sesuatu yang bergerak. Lara mulai merasa takut dan mengatakan pada Joy sepertinya dia tidak sendiri di kamar itu. Pas di belakangnya itu tampak ada seseorang dengan kepala yang tertutup kain tanpa dia sadari. Asep kembali menemui Lara dan mereka langsung terlibat perkelahian. Asep langsung keluar setelahnya dan menggembok kamar itu kembali tapi beruntung segepok kuncinya ternyata terjatuh ke lantai kamar. Lara pun segera mencocokkan kunci itu dengan rantai kakinya. Setelah rantai itu terlepas, dia mencoba membuka gembok kamar yang ternyata hanya dicantel begitu saja. Lara keluar dan bertanya kepada Joy di mana dia berada. Joy berkata dia ada di luar dan tiba-tiba dia memuntahkan sesuatu yang terlihat tidak normal. Posisi Lara sekarang itu persis di samping Joy tetapi mereka seakan tidak menyadari satu sama lain. Lara lalu mencurigai sebuah lemari dan membukanya. Ada seonggok mayat yang sudah kering di dalam dan Lara pun mencari Joy di tempat lain. Dia segera bersembunyi ketika mendengar suara langkah kaki Asep. Setelah itu dia mengendap-endap keluar dan berencana pergi dengan mobilnya. Lara kemudian mengurungkan niatnya setelah melihat Asep yang berjalan keluar dan kembali bersembunyi. Di saat Lara berencana pergi, dia tersandung jatuh dan menemukan Joy yang sudah menjadi mayat di sebuah lubang bersama seonggok tengkorak.
Saat itu Lara merasa sedih tapi perasaannya masih bisa dikendalikan dan dia pun segera pergi meninggalkan mayat adiknya tersebut. Asep yang melihatnya dari kejauhan segera mengejar menggunakan mobil lalu menabraknya. Setelah itu Lara dibekap dengan kantong plastik dan dibawa ke dalam mobil. Saat itu Lara masih hidup dan mencoba membuka kantong tersebut. Si Asep yang panik melihat Lara yang masih hidup hilang kendali dan menabrak pohon. Dia lalu turun dan membiarkan mobil itu terbakar dengan Lara yang berteriak minta tolong. Singkat cerita, Lara pun tewas di dalam kobaran api. Itulah apa yang terjadi dengan Lara dan Joy, kedua anak yang dilaporkan hilang beberapa tahun yang lalu. Cerita kembali ke masa sekarang. Louis dan rekannya tampak masih menelusuri seputaran hutan tempat kejadian kecelakaan. Di sana Louis samar-samar mendengar suara perempuan yang berkata, "Jangan mendekati aku." Louis pun mencoba mencari tahu dan masuk ke rumah di tengah hutan itu sambil memanggil nama Ella. Ella ternyata memang sedang bersembunyi di rumah itu tapi tidak berani bersuara saking takutnya akan sesuatu. Akhirnya dia memberanikan diri dan menyerang polisi sambil berkata, "Biarkan kami pulang ke rumah." Louis menenangkannya dengan berkata dia adalah polisi dan tiba-tiba Ella pingsan. Louis membawa Ella keluar dan meninggalkannya bersama dengan ayahnya. Setelah sadar, Ella berkata dia bersama seorang kakak yang menanyakan air kepadanya. Kemudian ada seorang pemuda yang datang dan memukul mereka. Nah, kita mundur lagi ke tahun 1988. Seorang gadis bernama Martha datang ke sebuah rumah dan mencari pemilik rumah yang bernama Carmela. Anak laki-laki itu membuka pintu dan berkata ibunya sedang mandi. Martha lalu mengajaknya keluar untuk melihat kupu-kupu dan anak itu tampak agak takut kepada seseorang yang selalu melihat ke dalam rumah. Jadi anak laki-laki itu adalah Asep kecil ceritanya. Tiba-tiba ibunya keluar dan langsung memarahinya. Melihat Martha, Carmela menanyakan siapa dan mau apa datang ke rumah mereka. Martha memperkenalkan dirinya yang adalah cucu dari Ibu Cora yang memintanya untuk mencucikan pakaian Carmela. Carmela menyuruhnya untuk datang lagi besok. Setelah Martha pergi, Carmela menghukum Asep dengan menyuruhnya masuk ke dalam lemari. Setelah itu Carmela tampak menemui seorang pria yang mungkin adalah selingkuhannya. Malamnya, suami Carmela pulang dan menemukan Asep di dalam lemari. Saat makan malam bersama, ayahnya akan mengucap syukur dan berdoa sebelum menyantap makanan. Berbeda dengan Carmela yang acuh tak acuh. Malam itu di meja makan, Carmela mengatakan tentang surat penagihan bank dan seputaran keuangan mereka. Seakan tidak ingin anak mereka mendengar percakapan mereka, suaminya pun menyuruh putranya untuk kembali ke kamar. Besoknya, Martha kembali dan melakukan pekerjaannya. Asep membuka pintu dan Martha mengajaknya keluar untuk berbincang-bincang, tapi Asep mengatakan dia tidak diperbolehkan untuk keluar dan berbicara kepada gadis. Ibunya berkata semua gadis itu kotor. Martha berkata ibunya sedang tidak ada di rumah karena dia meminta dibelikan deterjen tadi pagi. Martha pun mengajak Asep untuk bermain busa. Karena Asep tetap tidak ingin keluar rumah, maka Martha yang masuk ke dalam. Pinternya lagi mereka main busa di dalam rumah. Nah, si mak-mak yang lebih mengerikan daripada hantu itu tiba-tiba turun dari singgasana. Melihat adegan itu, dia langsung memarahi dan memukul si Asep. Tak hanya anaknya, Martha yang ingin membela pun tak luput dari murkanya. Martha terdorong dan kepalanya membentur tiang lalu dia pingsan. Melihat ceceran darah di lantai, Carmela menyuruh anaknya untuk mengambil kain lap dan membersihkan darah yang berceceran itu. Setelah itu pandangan Asep kabur dan dia pun pingsan. Malamnya setelah Asep tersadar, dia melihat ibunya dengan laki-laki lain. Ayahnya juga mengetahui kejadian itu. Setelah laki-laki itu pergi, ayahnya menyuruh dia untuk kembali ke kamar karena ada yang mau dia bicarakan dengan ibunya. Pertengkaran pun dimulai di antara mereka. Sang suami meminta Carmela untuk sedikit tahu malu di mana dia bukan lagi wanita single dan mengingatkan tentang dosa. Dibilang begitu bukannya sadar malah galakkan dia. Carmela berkata akan meninggalkan mereka berdua segera. Suami yang patuh dengan agama melarangnya untuk pergi apalagi menodai pernikahan. Perkataan apapun tidak merubah keputusan Carmela dan dia tetap akan pergi besok pagi. Besoknya, Carmela membangunkan Asep tapi dengan kaki yang penuh dengan lumpur. Asep turun dari tangga dan terpeleset jatuh karena lantai yang licin entah disebabkan apa.
Ibunya menyuruhnya untuk segera bergegas menyiapkan sarapan dan Asep pun patuh sambil berteriak memanggil ayahnya. Carmela yang seharusnya duduk di meja makan tiba-tiba menghilang dan ayahnya masuk ke rumah dengan baju yang kotor pula. Ayahnya langsung mengatakan padanya ibunya meninggalkan mereka. Sekarang cuma ada dia dan ayahnya. Ibunya tidak akan menguncinya lagi. Tiba-tiba Carmela ada lagi dan duduk di meja makan, tapi sepertinya tidak ada yang bisa melihat kehadirannya kecuali Asep. Asep tidak merespon perkataan ayahnya, juga tidak mengatakan apapun dan terus menata meja. Malamnya dia melihat keluar jendela dan mendapati Marta yang sedang berdiri di depan rumah. Asep ingin keluar tapi melihat ibunya yang sedang duduk lalu mengurungkan niatnya. Ayahnya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan muntah. Ada suara ibunya yang membentaknya untuk segera mengambilkan kain dan membersihkan muntahan itu. Selagi dia membersihkan muntahan, ayahnya kembali muntah tapi sekarang muntah darah. Ayahnya berkata, "Nak, kau tidak harus takut lagi dengan ibumu karena dia sudah pergi." Ketika dilihat lagi tidak ada muntahan darah di lantai dan Carmela berdiri sambil memandang suaminya. Kali ini Asep berkata ibunya semakin marah kepadanya. Ayahnya kesal dan menariknya keluar. Asep berkata ibunya semakin marah kepadanya dan tidak memperbolehkannya untuk keluar rumah. Ayahnya mengatakan ibumu sudah tidak ada sambil menariknya melihat ke arah mayat ibunya. Entah melihat atau tidak, Asep lari kembali ke rumah. Ayahnya lalu menyumpalkan tanah ke mayat ibunya sambil berkata tinggalkan kami. Di dalam rumah, Asep memanggil-manggil ibunya dan lemari tiba-tiba terbuka. Seakan tahu apa yang harus dilakukan, dia pun masuk ke lemari seperti biasa sebagai bentuk hukuman. Yang tidak biasa itu adalah mayat Marta yang ada di dalam dengan kepala yang dibungkus. Setelah ayahnya masuk dan mencari Asep di dalam lemari, dia kaget mendapati ada sesosok mayat di dalam lemari. Ayahnya segera menarik Asep keluar dan mengajaknya pergi, tapi dia tidak mau dan terus mengatakan ibunya akan marah. Dia menutup kembali pintu lemari dan ayahnya pun seakan dibuat gila dengan semua ini. Malam itu dia tidur di dalam lemari dengan seonggok mayat. Besoknya dari dalam celah lemari, Asep melihat hantu ibunya berjalan lewat dan dia pun keluar dari lemari. Tak disangka dia mendapati ayahnya yang sudah mengakhiri hidup dan tergantung dengan kepala yang tertutup. Hantu ibunya hanya melihat dan pergi begitu saja. Dia pun membuka pintu dan di depan hantu Marta sudah berdiri sambil melambaikan tangan yang menyuruhnya keluar. Bertahun-tahun Asep hidup di dunianya sendiri sampai dia beranjak remaja. Kita kembali ke malam di mana Ella ditemukan. Saat itu Louis dan Alan terus memeriksa ke dalam rumah tersebut dan menemukan satu ruangan yang digembok. Setelah didobrak, mereka mendapati ada topi dan lancana kepolisian. Tiba-tiba Alan dipukul dari belakang dan kepalanya langsung dibungkus. Pelakunya adalah Louis dan dengan sadisnya dia menghabisi temannya sendiri entah karena alasan apa. Setelah itu Louis keluar dan terus berkata, "Sorry ma, ini tidak akan terjadi lagi." Ella yang melihat Louis yang sedang berjalan itu menunjuk ke arahnya dan menyebut namanya. Ternyata nama si Asep yang asli adalah Louis. Tanpa basa-basi dia melayangkan tembakan ke arah beberapa polisi dan kabur. Di tengah jalan mobilnya mogok dan ada sesosok hantu yang duduk di sampingnya, tapi sepertinya dia tidak melihat penampakan itu. Tidak hanya di samping tapi di belakangnya juga tampak ada hantu lainnya. Itu adalah hantu Lara dan Joy yang ingin membalas dendam. Hantu Lara mengarahkan tangan Louis yang memegang pistol tepat ke dagunya. Di saat-saat terakhir itu Louis masih berkata, "Maafkan aku ma." Peluru pun tembus dan menewaskannya. Tamat. Ternyata mempercayai sesuatu secara berlebihan itu tidak baik ya. Apalagi memilih untuk mempercayai apa yang mau dipercaya. Di dunia sebenarnya masih banyak orang baik, tapi kalau kamu tidak menemukannya, setidaknya jadilah salah satu dari mereka. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film menarik lainnya ya. Sampai jumpa!